Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Dan kali ini saya akan mengulas novel yang memenangkan penghargaan penulis Asia Tenggara nih. Apalagi kalau bukan Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Apa jadinya jika gadis desa peranakan Jepang harus serta-merta tinggal di kota besar jadi istri orang kaya? Sekilas mungkin terdengar seperti sinetron ya, dapat rezeki nomplok begitu. Tapi apakah seindah itu? Penasaran kan? Makanya jangan lupa subscribe channel ini, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ulas yuk. Novel Bekisar Merah ini pertama kali terbit sebagai cerita bersambung ya dalam surat kabar Kompas pada bulan Februari sampai Mei tahun 1993. Cerita bersambung itu kemudian diterbitkan Gramedia Pustaka Utama dalam bentuk buku pada tahun yang sama. Kenapa judulnya Bekisar Merah? Bekisar itu adalah jenis ayam hasil kawin silang antara ayam hutan dan ayam biasa. Bekisar ini unggas hias ya, jadi memang untuk dinikmati dan dipamerkan, bukan untuk konsumsi. Bekisar merah dapat dipakai sebagai simbol untuk tokoh utama dalam novel ini, yaitu Lasiah atau disapa Lasi, seorang wanita desa berdarah campuran. Ibunya Jawa, sedangkan ayahnya tentara Jepang. Untuk sinopsisnya, novel ini mengisahkan kehidupan Lasi, seorang wanita desa seperti yang saya sebutkan blasteran Jawa Jepang, yang menjalani hidup sebagai istri Darsa, penyadap nira di desa Karangsoga. Namun kehidupan mereka berubah 180 derajat ketika Darsa mengalami kecelakaan dan kemudian berkhianat dengan menikahi wanita lain. Lasi yang merasa hancur hatinya kemudian pergi ke Jakarta dan menjadi istri seorang pejabat kaya bernama Handar Beni. Namun kehidupan mewah di kota tidak sepenuhnya membuat Lasi bahagia, karena dia merasa terjebak dalam situasi yang rumit dan kehilangan jati dirinya di tengah hiruk-pikuk belantara kota besar. Apalagi usia Handar Beni yang sudah tua dan mengalami lemah syahwat. Lasi kemudian meminta izin untuk berlibur ke Karangsoga dan wanita itu mendapati bahwa dia tidak lagi direndahkan. Lasi yang dulu dibully karena dia blasteran, mukanya berbeda gitu ya. Kini jadi orang kaya yang mampu merenovasi rumah ibunya dan bahkan membantu ekonomi mantan suaminya. Karena ternyata 10 dari 12 pohon kelapa Darsa telah ditebang untuk dilewati jalur listrik. Lasi pun bertemu kembali dengan Kanjat, teman masa kecilnya yang dulu sampai sekarang menaruh hati padanya. Kanjat kini sudah jadi orang terpelajar dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi terutama terhadap nasib warga Karangsoga. Lasi curhat sama Kanjat, bagaimana dia merasa seperti Bekisar dalam sangkar dengan pernikahannya saat ini. Tapi Kanjat juga tidak bisa berbuat apa-apa sih ya. Masalahnya kemudian semakin pelik ketika orang berpengaruh dalam dunia bisnis bernama Bambung juga mengincar Lasi dan mulai merayu Handar Beni agar menceraikan Lasi dan memberikan wanita itu pada dirinya. Jadi seakan Lasi ini menjadi barang dagangan begitu ya di antara orang-orang besar di Jakarta. Untuk gaya bahasanya, Ahmad Tohari ini khas sekali dengan penggambaran latarnya. Karangsoga terasa hidup dan seakan kita ikut tinggal di sana. Membacanya terasa enak dan kita bisa menghabiskan puluhan halaman dalam sekali duduk. Cara Ahmad Tohari menceritakan kisah dalam novel ini terasa ringan, tidak membuat pusing, dan semua kejadian terasa menggugah, sehingga kita sulit untuk meletakkan buku ini ketika melewati satu konflik demi konflik yang lain. Ada beberapa bagian sih yang menurut saya terlalu lambat, atau biasa kita kenal dalam dunia penulisan dengan disebut breather, atau untuk memberi ruang bagi pembaca bernapas begitu ya. Di bagian-bagian ini kadang terasa membosankan sih memang. Tapi selain itu tetap dengan ciri khas Ahmad Tohari yang ringan tapi seru untuk diikuti. Kemudian untuk alur novel ini maju ya. Kisahnya dimulai dengan Lasi yang menjadi istri dari Darsa, dilanjutkan dengan kecelakaan suaminya. Dari situ konflik terus berlanjut dan bergulir hingga semakin pelik. Uniknya alur Ahmad Tohari yang maju ini tidak membuatnya terasa seperti sinetron dengan konflik yang selalu dibuat-buat. Justru kita serasa ikut menyelami cerita kehidupan Lasi dan mencoba membiasakan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam hidup wanita desa itu. Bagi pembaca yang suka dengan alur cepat dan konflik besar, mungkin novel ini terasa agak terlalu tenang gitu ya. Tapi justru novel ini memberikan ruang bagi emosi untuk lebih berkembang, sehingga setiap konfliknya bukan hanya menjadi sesuatu yang meledak, tetapi jadi sesuatu yang mengena dan sangat bermakna. Untuk sudut pandang dalam novel ini adalah orang ketiga. Kita dibawa mengikuti kejadian demi kejadian sebagai pengamat.
fokus dan tokoh utamanya tetap ada Lassi, tapi kita bisa melihat kejadian-kejadian yang tidak disaksikan langsung oleh Lassi. Seperti contohnya bagaimana ketika Darsa berselingkuh setelah kecelakaan. Menurut saya sudut pandang ini cocok untuk kisah yang membawa kita merenungi kejadian demi kejadian dalam hidup tokoh-tokohnya seperti novel Bekisar Merah ini. Dan bagian yang paling saya suka dari novel ini adalah penokohannya. Masing-masing tokoh itu memegang peran tersendiri. Ada Lassi sebagai wanita desa yang lugu dan belajar kerasnya intrik kota besar. Kanjat sebagai idealis terpelajar di tengah konflik antara kemajuan infrastruktur dan hak kesejahteraan warga desa. Kemudian ada juga Eyang Mus sebagai bentuk pedoman hidup dan kebijaksanaan dan peran agama dalam kehidupan. Kemudian ada Bulanting sebagai simbol oportunis dan orang yang penuh tipu muslihat, serta Handar Beni dan Bambung yang menjadi simbol intrik dan permainan bisnis kota besar itu sendiri. Bagaimana penokohannya disampaikan? Dalam novel ini terlihat jelas pada sikap tokoh-tokohnya. Karenanya saya rasa alurnya yang tidak terlalu cepat itu jadi sebuah kelebihan sih, karena bisa menjadi ruang perenungan akan setiap tindakan tokohnya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan buku ini, kelebihannya menurut saya ada pada penyampaiannya yang sederhana, mengalir dan terasa cukup membumi. Sebetulnya premis ceritanya tentang perempuan seperti barang tukar dan wanita desa yang tiba-tiba hidup di kota itu kan cukup sering kita dengar ya. Termasuk Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur yang bulan lalu sempat saya ulas. Tapi kekuatan Ahmad Tohari adalah mengolah ide tersebut menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar kisah kehidupan orang. Novel ini dengan alurnya yang tenang dan penyampaiannya yang sederhana adalah ruang kontemplasi bagi kita memikirkan makna keberadaan kita dan orang lain di dunia ini. Selain itu ada beberapa kritik sosial dalam novel ini, khas Ahmad Tohari ya. Jadi yang dibahas bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang banyak pembelajaran. Salah satunya ketika Bulanting banyak memberikan hadiah dan bantuan kepada Lassi yang kemudian digunakannya untuk menjerat dan membuat Lassi merasa berutang budi dan akhirnya menuruti kemauannya. Hal ini menjadi gambaran bahwa kita harus berhati-hati nih ketika ada orang lain yang terlalu baik pada kita tanpa sebab, karena bisa jadi ada maksud tersembunyi yang berbahaya di baliknya. Untuk kekurangannya buku ini ada pada alurnya yang lambat. Beberapa pembaca modern mungkin merasa bosan atau menjadi tantangan tersendiri begitu ya untuk menyelesaikannya. Selain itu beberapa subplot terasa menggantung dan kurang digarap, apalagi jika membaca di bagian-bagian awal nih. Kadangkala Ahmad Tohari menceritakan hal yang tidak berkaitan dengan cerita utama atau konflik utamanya. Ada satu yang membuat saya pernah berhenti membaca karena bosan, yaitu ketika Eyang Mus menjelaskan pada warga Karangsoga tentang hukum puasa Ramadan bagi pekerja yang banyak menggunakan fisik seperti penyadap nira. Mereka setiap hari harus memanjat naik turun belasan atau bahkan puluhan pohon kelapa setinggi puluhan meter. Memang sih adegan ini menguatkan peran dan penokohan Eyang Mus sebagai orang yang dihormati dan simbol agama di Karangsoga. Tapi selain itu, adegan ini terasa lepas gitu dari cerita utama. Dan saya jadi berpikir, adegan ini apa nyambungnya dengan cerita konflik utama novel ini? Dan memang tidak ada gitu. Oh ya, kemudian saya juga ingin menggarisbawahi satu hal, bahwa di beberapa review tentang buku ini, ada yang berkata bahwa kekurangan buku ini adalah terlalu mirip dengan Ronggeng Dukuh Paruk. Masuk akal sih, mengingat Ronggeng Dukuh Paruk terbit pada tahun 1982 dan Bekisar Merah pada tahun 1993. Sehingga bisa jadi Ahmad Tohari diduga meniru formula kesuksesan Ronggeng Dukuh Paruk. Tapi menurut saya pribadi hal ini tidak benar. Karena Dukuh Paruk adalah novel yang lebih bagus dari Bekisar Merah. Sekali lagi ya, menurut saya pribadi. Meskipun keduanya membahas hal yang mirip, perempuan sebagai objek, konflik batin, dan ya perempuan sebagai objek lagi. Tapi Bekisar Merah itu memiliki kompleksitas yang lebih lembut dibandingkan Ronggeng Dukuh Paruk. Bagaimana Lassi dalam Bekisar Merah dianggap sebagai objek. Sangat berbeda dibandingkan dengan bagaimana Serintil dalam Ronggeng Dukuh Paruk dianggap pula sebagai objek. Konflik dalam Ronggeng Dukuh Paruk pun diberatkan oleh politik, oleh kekacauan sejarah dan militer. Sementara Bekisar Merah dalam tanda kutip hanya berpusat pada intrik rumah tangga dan bisnis birahi kota besar. Yang membuat kedua novel ini terasa mirip adalah karena tokoh Lassi mengingatkan kita pada Serintil dan tokoh Kanjat mengingatkan kita pada Rasus. Tapi jika dicermati lagi ya, tokoh Kanjat dalam Bekisar Merah ini juga akan mengingatkan kita pada Kabul dari orang-orang proyek dan Pambudi
dalam Di Kaki Bukit Cibala. Jadi menurut saya bukan Bekisar Merah ini meniru atau terlalu mirip dengan Ronggeng Dukuh Paruk, tapi memang Ahmad Tohari mengelola tokoh dengan cara yang khas dan mungkin terasa berulang dalam novel-novelnya. Sedangkan konflik, jalan cerita, alur dalam kedua novel ini menurut saya sangat berbeda dan memiliki keunikannya masing-masing. Sehingga keduanya jangan sampai dilewatkan ya, dan jika bisa silahkan baca keduanya. Karena Bekisar Merah dan Ronggeng Dukuh Paruk sama-sama adalah novel yang sangat bagus dari Ahmad Tohari. Tapi kalau suruh milih satu ya saya tetap pilih Ronggeng Dukuh Paruk sebagai novel terbaik dari Ahmad Tohari. Untuk harga sendiri, Bekisar Merah ini di Shopee Togamas dihargai 68.000, sementara di Gramedia.com dijual seharga 62.000, dan di Shopee Gramedia seharga 64.000. Saya rasa masih cukup murah menemukan buku ini di toko-toko offline, dan dengan harga di bawah 70.000, novel ini sangat pantas untuk dibeli karena cukup tebal ya, dan ceritanya akan terkenang oleh kita lama setelah selesai membacanya. Saya kira untuk novel ini harga standarnya mungkin di atas 70.000, jadi menemukan harga 62.000, 64.000 itu menurut saya masih murah. Baik, kesimpulannya novel ini sangat cocok bagi pecinta sastra yang lelah dengan bahasa yang terlalu rumit dan nyastra gitu ya, bikin pusing gitu. Novel ini menawarkan kritik sosial yang lembut dan enak diikuti. Jika kalian ingin memahami posisi perempuan dalam kultur Jawa, novel ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi. Menurut saya pribadi, meski sering dibayang-bayangi oleh ketenaran Ronggeng Dukuh Paruk, novel Bekisar Merah ini adalah harta tersendiri yang tak boleh kita lewatkan dari karya-karya Ahmad Tohari. Demikianlah review Bekisar Merah kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian bisa hidup di kota besar dengan segala kemewahannya, tapi kehilangan kebebasan diri dan hidup seperti burung dalam sangkar yang hanya untuk dipamerkan, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka pembahasan buku yang mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman membaca kalian. Di video berikutnya, saya akan mengulas buku yang menceritakan tentang seorang gadis yang digigit anjing rabies, tapi tetap selamat dan malah dituduh kerasukan iblis. Bukannya diobati ke dokter, malah diruqyah di gereja. Penasaran kan? Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request buku apa yang ingin saya bahas dan support channel ini lewat link yang ada di deskripsi. Follow juga Instagram @memento.bookreview buat konten kepelusian dan sneak peek review selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.